Benarkah gereja hanya sebagai tempat kumpul-kumpulnya orang Kristen belaka? Atau hanya tempat untuk mencari berkat dan mendapatkan berkat? Atau hanya tempat untuk menenangkan jiwa sesaat? Atau hanya tempat untuk berdoa saja? Apakah benar sejatinya gereja bisa membawa dampak dan perubahan atas kota dan bangsa? Apakah bisa gereja Tuhan tetap eksis menghadapi tantangan akhir zaman? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode yang lampau, Pastor Stephen telah menjelaskan kepada kita bagaimana perbedaan yang sangat jelas antara gereja yang dibangun secara duniawi dengan gereja yang dibangun seturut dengan pola ilahi. Beliau menegaskan bahwa gereja yang dibangun seturut dengan pola dunia ini justru hanya akan menghasilkan kematian. Tetapi gereja yang dibangun seturut dengan pola ilahi justru akan mengalirkan kehidupan yang membuat jemaat bangkit menjadi garam dan terang dunia. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana tujuan gereja sejatinya. Tentunya bersama dengan narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang, Pastor Stephen. Ya, Gideon, terima kasih. Kita bisa bersama kembali di Ruang Tyrannus. Iya. Pastor Stephen, di sini ada hal yang cukup menarik dari apa yang Pastor Stephen tulis, Ya. terutama dalam tujuan gereja. Ya. Ada 7 tujuan gereja yang saya tuliskan di dalam buku tersebut. Saya mengambil poin 3, Pastor. Iya. Di sini Pastor Stephen mengatakan ada tujuan gereja yaitu untuk menyatakan pola yang akurat tentang pemerintahan dan keteraturan sorga. Nah, Iya. itu maksudnya seperti apa, Pastor? Ya, gereja seharusnya memanifestasikan flow of life kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan, mau tidak mau kita juga harus menyadari di dalam kerajaan itu ada sang raja. Nah, menyatakan pola pemerintahan dan keteraturan sorga sebetulnya berbicara tentang bagaimana Tuhan seharusnya berkuasa dan memerintah atas gerejanya. Nah, ketika pemerintahan Tuhan ada atas gerejanya, atas kehidupan setiap orang percaya, maka kita akan mendapati di sana akan selalu ada damai sejahtera, akan selalu ada sukacita, dan selalu ada kebenaran. Karena Alkitab menegaskan hal kerajaan sorga bukan masalah makan dan minum, tapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang datang dari Roh Kudus. Nah, kehidupan sehari-hari orang percaya yang termanifestasi dalam sebuah gereja lokal atau gereja secara universal seharusnya juga terus memanifestasikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang datang dari Roh Kudus. Itulah yang saya maksudkan, gereja seharusnya membawa pola pemerintahan dan pola keteraturan yang ada di dalam sorga. Jadi Pastor Stephen ingin mengatakan bahwa jemaat nggak boleh lagi sedih atau rasa kecewa. Bukankah itu sesuatu yang normal kalau orang lagi dalam masalah atau dalam tekanan? Ya, rasa sedih, rasa kecewa, dan mungkin akumulasi dari berbagai gejolak emosi negatif lain adalah sesuatu yang sangat normal bagi manusia biasa. Tapi ingat baik-baik, ketika kita mengalami kelahiran baru, Roh membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Kita itu terlahir di dalam kerajaan untuk kemudian difungsikan di dalam gereja. Terlahir dalam kerajaan. Iya, terlahir di dalam kerajaan dan berfungsi di dalam gereja atau lewat gereja. Kenapa? Karena gereja adalah institusi kerajaan sorga. Dengan orang-orang percaya masih terus bisa merasakan dari waktu ke waktu diganggu oleh emosi negatif, oleh rasa kecewa, rasa sakit hati, dan berbagai macam emosi negatif lain, menunjukkan kalau mereka masih belum betul-betul mengalami pembaharuan akal budi untuk menjadi ciptaan baru. Karena seharusnya sebagai ciptaan baru,
Kita ini tidak lagi hidup berdasarkan kehidupan manusiawi kita, tapi kita betul-betul hidup berdasarkan kehidupan Kristus yang kita terima dan harus terus kita tumbuhkan lewat kita mengalami kelahiran baru dan terus bertumbuh melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, dengan adanya kehidupan Kristus dalam diri kita, maka otomatis kita tidak akan lagi dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Sukacita kita tidak dipengaruhi karena kita dapat berkat atau mendapatkan hadiah tertentu. Sukacita kita juga tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Tapi sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam batin kita berdasarkan penyingkapan firman yang kita alami, sehingga sifatnya internal. Dan apa yang bersifat internal tidak akan pernah dipengaruhi oleh aspek eksternal. Malah sebaliknya, yang internal inilah yang akan mempengaruhi hal-hal eksternal lainnya. Sama seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel pasal 47. Alkitab mengatakan Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan. Ada aliran air kehidupan yang mengalir keluar dari ambang pintu bait suci. Ini semua adalah nubuatan dari keberadaan kita sebagai gereja Tuhan yang seharusnya memanifestasikan keteraturan ilahi dan pola pemerintahan sorga dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Yesus berkata, setiap engkau yang percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu Paulus sendiri juga menegaskan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Yehezkiel melihat apa yang dinubuatkan oleh Paulus dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dari dalam hati kita yang percaya ada aliran air hidup. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mulut kita ini seharusnya terus kita pakai untuk mengalirkan aliran air hidup. Karena mulut kita seperti pintu gerbang. Nah, Alkitab menegaskan dalam Yehezkiel 47 itu, kemana saja sungai itu mengalir, ada perubahan di sana. Ada terobosan yang terjadi di sana. Ada kemenangan, ada jiwa-jiwa, ada banyak hal-hal ilahi yang termanifestasi setiap kali sungai itu mengalir ke suatu tempat tertentu. Ini sebetulnya berbicara ketika pemerintahan Tuhan ada atas orang percaya. Pemerintahan Tuhan ada atas gerejanya. Interaksi sehari-hari yang orang percaya lakukan dengan orang-orang lain seharusnya membuat aliran air kehidupan, aliran sukacita, aliran damai sejahtera yang bersumber dari dalam dirinya bisa menjangkau kehidupan banyak orang yang lain. Sehingga orang yang mungkin awalnya datang dengan duka cita, dengan kesedihan, dengan penuh beban berat, ketika mulai berinteraksi dengan orang-orang percaya yang dibangun sesuai dengan pola, mereka akan mendapati ada aliran air hidup yang keluar dari kehidupan jemaat, menjamah kehidupan orang-orang yang berinteraksi tadi dan membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Tapi begini, Pastor Stephen, kan ada pepatah kehidupan juga yang berkata bahwa hidup itu seperti roda. Jadi ya kan wajar kadang-kadang kita sukacita, lalu juga berduka cita. Nah itu kan satu jenis kehidupan yang normal. Nah Pastor Stephen memang tidak percaya bahwa hidup itu seperti roda. Saya nggak percaya hidup seperti roda. Karena Alkitab memberikan penegasan, kehidupan orang percaya dinubuatkan akan terus semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tidak ada matahari yang bersinar lalu kemudian di titik jam tertentu dia mundur kembali. Nggak ada. Matahari akan terus bersinar sampai, Alkitab mengatakan, sampai rembang tengah hari. Jalan hidup orang benar akan terus bercahaya seperti matahari sampai rembang tengah hari. Artinya apa? Sampai titik jam 12 siang kira-kira. Dan di dalam titik kemuliaan yang terbesar, Tuhan bawa kita pulang ke dalam kemuliaan. Jadi tidak ada lagi kehidupan yang sebentar di atas, sebentar di bawah. No. Kitab Mazmur pasal 18 juga menubuatkan Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran yang ada dalam hidup kita, sesuai dengan kebenaran yang kita praktekkan. Nah, selama kita terus mengejar kebenarannya, disinilah pentingnya pola pemerintahan Tuhan untuk berlaku, untuk termanifestasi menjadi kultur kehidupan sehari-hari setiap orang percaya. Kita harus pastikan
kecenderungan hati kita selalu tertuju hanya kepada kebenaran. Iya. Kita harus selalu haus lapar akan kebenaran. Nah, selama kita terus mengejar kebenaran, Alkitab menubuatkan jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang terus sampai rembang tengah hari, dan Tuhan bawa kita dalam kemuliaan. Jadi tidak ada naik dan turun. Karena Alkitab juga menubuatkan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Alkitab menubuatkan dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan akan terus bawa kita naik dan tidak pernah turun. Di mana rodanya itu? Iya. Malah Tuhan menunjukkan ini seperti anak tangga. Iya. Semakin kita mempraktekkan kebenaran, Roh Kudus akan membawa kita naik lebih tinggi lagi. Iya. Tapi kok ada orang percaya yang turun juga? Ya karena dia tidak taat. Sama seperti anak tangga yang menentukan kita mau naik atau turun bukan tangganya, kitanya. Iya. Kalau kita mau terus menaiki anak tangga itu lebih tinggi, lebih naik lagi, bisa. Caranya bagaimana? Praktekkan terus kebenaran dan kita akan menikmati dimensi kemuliaan, dimensi keilahian akan terus Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Nah, persoalannya kan seringkali kita masih punya mindset, punya konsep berpikir. Ya namanya masih manusia dari darah dan daging kan ya kadangkala tergoda juga. Roh memang penurut, tapi kan daging lemah. Nah itu seringkali menjadi alasan-alasan yang kita kemukakan, yang mencoba membenarkan ketidakakuratan yang masih ada dalam hidup kita. Padahal seharusnya kalau kita terus semakin mencintai kebenaran dan kuasa kebenaran itu menarik datangnya pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Seperti yang tadi saya sebutkan, nubuatan Alkitab menegaskan Tuhan justru bawa kita terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin hari semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan selalu menjanjikan kehidupan yang terus naik, yang membuat kita turun karena kita sendiri yang menjalani perjalanan yang tidak akurat dengan apa yang Tuhan firmankan. Lalu Pastor Stephen, apa nih langkah-langkah konkret Pastor Stephen? Karena kan kita seringkali sebagai manusia menghadapi situasi-situasi yang kadang tidak terduga, yang bisa aja buat sedih. Tapi kan firman Tuhan jelas tadi yang Pastor Stephen katakan bahwa itu bukan rencana Tuhan seperti itu, kita terus bersedih. Terus langkah-langkah konkretnya tuh seperti apa untuk mengubah emosi kita, perasaan kita itu seperti apa Pastor? Yang pasti kita harus belajar mendisiplin diri kita untuk tidak menjadikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami sebagai patokan. Tapi sebaliknya, kita harus menjadikan prinsip firman, itulah yang harus menjadi patokan kita. Nah, selain buku Pola Gereja di Akhir Zaman, beberapa waktu yang lampau saya juga pernah menulis ada satu buku yang berjudul Panduan untuk Hidup dalam Keakuratan. Karena saya mendapati ada banyak orang-orang di atas muka bumi ini, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, para pendeta, yang tidak memiliki kehidupan yang akurat. Sehingga sebagai akibatnya masih dengan mudah iblis pukul kehidupan mereka. Iblis menggoda dan mereka jatuh. Padahal seandainya kita mau belajar dalam prinsip Alkitab, setiap orang yang lahir dari Allah, kitab 1 Yohanes menegaskan, dia tidak akan pernah lagi jatuh di dalam dosa. Wow, can you imagine? Kita betul-betul hidup tidak lagi tergoda oleh berbagai macam godaan yang datang dari si jahat. Kurang lebihnya, istilahnya begini, minta maaf, kurang lebihnya. Kita ini pria normal. Lalu kemudian ketika di lampu merah, kita lagi naik motor, ada seseorang yang ya mungkin karena satu dan lain hal menunjukkan kelainan seksual, walaupun dia pria tapi berkelakuan seperti seorang wanita. Nah bayangkan orang seperti itu mendekati kita dan menggoda-goda kita. Otomatis dengan sendirinya kita bukannya merasa tergoda, justru merasa ngeri. Waduh, ini gimana ini nanti kalau aku dipeluk, kurang lebihnya seperti itu. Minta maaf. Tapi begitulah seharusnya setiap kita sebagai orang percaya terhadap godaan dari si jahat. Seharusnya setiap kali iblis datang menggoda, bukannya kita jadi lirik-lirik dan kemudian mulai tergoda dan mulai jatuh. Seharusnya yang kita rasakan adalah kurang ajar ini. Berani-beraninya dia goda-goda aku. Wah gebuk nih, kira-kiranya begitu. Itulah yang seharusnya terjadi. Sama seperti Yusuf. Yusuf ditulis di dalam Alkitab digoda oleh istri Potifar dengan berbagai macam cara dan berhari-hari lamanya. Tapi Yusuf bisa terus bertahan
tidak tergoda oleh godaan istri Potifar. Bukan karena Yusuf homo, tapi karena dia memegang kebenaran. Karena dia menyadari kakak-kakaknya di waktu lampau pernah mengalami permasalahan yang luar biasa hebat gara-gara faktor seksual. Ya, kakaknya Dina pernah diperkosa dan mengakibatkan terjadinya pembantaian atas seluruh kota. Yusuf belajar konsekuensi dari orang-orang yang tidak belajar menjagai kebersihan dan ketahiran hidupnya. Dan dari situlah kebenaran yang dipegang Yusuf membuat dia bisa terus bertahan menghadapi istri Potifar. Membuat Yusuf akhirnya dipromosikan Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Nah, saya meyakini hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika engkau terus belajar bertekun dalam kebenaran, menjadikan firman sebagai patokanmu satu-satunya, saya percaya dan saya bisa sampaikan sebuah pernyataan roh, sebuah nubuatan buat engkau. Dalam kedaulatannya, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan engkau. Karena Tuhan mendapati engkau bisa dipercaya. Engkau telah terbukti membangun kehidupanmu di atas prinsip firman. Dan hanya di atas dasar firmannya saja. Saudara terus belajar menyingkirkan semua yang manusiawi, semua yang duniawi, semua yang lahiriah dari kehidupanmu. Dan engkau terus tarik hidupmu hanya kepada firmannya saja. Itu sebabnya saya percaya, sebagaimana Yusuf memiliki kualifikasi kehidupan yang spesial, Daniel punya kualifikasi kehidupan yang spesial, engkau pun dilihat Tuhan memiliki kualifikasi kehidupan yang spesial. Karenanya saya percaya dengan engkau terus bertekun dalam kebenaran, dengar ini baik-baik, tangan Tuhan, kedaulatan kuasa Tuhan akan segera mengangkat engkau tinggi. Karena memang Tuhan sedang terus mencari orang-orang yang bisa dia pakai merepresentasikan dirinya. Orang yang membawa pemerintahan Tuhan nyata dalam hidupnya akan selalu Tuhan pakai merepresentasikan Tuhan sendiri. Amin. Pastor Stephen, untuk mempraktekkan hal ini pasti butuh anugerah Tuhan. Maukah Pastor Stephen berdoa untuk kita? Pasti. Ayo kita satukan hati dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk pernyataan firman, untuk pernyataan roh, dan untuk arahan-arahan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan, aku berdoa, berikan kepada setiap kami hati yang penuh tekad, hati yang penuh dengan niat, sehingga dari dalam diri kami ada dorongan yang kuat yang membawa kami terus bertekun di dalam kebenaran-Mu. Karena satu hal yang kami tahu, kebenaran akan membawa kami ditinggikan oleh tangan Tuhan sendiri. Hari ini aku berdoa untuk setiap pemirsa yang mengikuti program Ruang Tiranus saat ini. Biarlah tekad untuk berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, memastikan ada pemerintahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan setiap kami, akan mulai betul-betul tumbuh, akan mulai betul-betul memanifestasikan dirinya lewat keberadaan kami masing-masing. Dan hari ini aku berdoa, sebagaimana Roh Kudus menolong hidupku, Roh Kudus menolong keberadaanmu, sebagaimana Dia membawa aku mengalami rentetan terobosan yang mengestablish diriku di dalam kebenaran firman. Biarlah hal yang sama terjadi atas setiap pemirsa yang melihat rekaman pada saat ini. Ada establishment di dalam kebenaran yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih Pastor Stephen untuk message-nya hari ini. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Tuhan memberkati, and I love you. Saya yakin pemirsa, apa yang telah disampaikan oleh Pastor Stephen itu sangat memberkati dan juga membangun kehidupan Anda. Tapi jangan hanya berhenti melihat dan mendengar tayangan ini. Pastikan Anda menjadi pelaku dari kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, segera miliki buku Pola Gereja Akhir Zaman. Di sini saudara akan mendapatkan penjelasan yang sangat detail bagaimana seharusnya membangun gereja seturut dengan pola ilahi. Jangan berlama-lama lagi, segera miliki buku Pola Gereja Akhir Zaman. Saya Gideon, sampai berjumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.